Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Madiha, saya dari kelas 11 IPA 1. Dalam video kali ini, saya akan meresensi sebuah novel. Novel yang saya ambil yaitu berjudul Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ini penulisnya yaitu Andrea Hirata. Penerbitnya yaitu Yogyakarta Bentang Pustaka dan diterbitkan pada tahun 2005 dengan jumlah halaman yaitu 529 halaman. Novel ini menceritakan tentang kehidupan 10 orang anak dari keluarga miskin yang bersekolah di salah satu sekolah Muhammadiyah yang berada di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Mereka bersekolah dan belajar pada kelas yang sama dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SMP. Mereka menyebut diri mereka sebagai Laskar Pelangi. Pada bagian akhir cerita, mereka bertambah satu orang anak perempuan yang bernama Flo. Flo merupakan seorang anak murid pindahan. Keterbatasan yang ada bukan membuat mereka berputus asa, tetapi keterbatasan yang ada membuat mereka semakin terpacu untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Laskar Pelangi ini merupakan novel pertama dari tetralogi Laskar Pelangi. Naskah Laskar Pelangi telah diadaptasi menjadi sebuah film yang berjudul sama dengan novelnya. Cerita ini dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Dikbud Sumsel jika tidak mencapai jumlah siswa baru lebih dari 10 orang siswa. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari mereka dengan sangat menyenangkan, tertawa, dan menangis bersama. Kisah 10 kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Einstein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan. Dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian, di mana Ikal yang berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Tokoh-tokoh dalam cerita ini yaitu ada Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Syahdan, Harun, Borek, Kucai, Trapani. Baik, dalam sebuah cerita novel tentunya ada kelemahan dan kelebihan. Baik, kelemahan yang terdapat dalam novel Laskar Pelangi ini yaitu penggunaan nama-nama ilmiah. Dalam ceritanya, hal ini membuat pembaca kurang nyaman dalam membaca. Apalagi glosariumnya terdapat di bagian belakang. Hal ini menambah ketidakpraktisan memahami istilah-istilah ini. Dan itu imajinasi pembaca akan terhambat jika mereka tak memahami istilah-istilah tersebut. Dan itu juga cerita Laskar Pelangi ini alur waktunya dibolak-balik sehingga dapat membingungkan para pembaca. Selanjutnya yaitu kelebihan dalam novel ini. Kelebihan dalam cerita ini yaitu novel ini menceritakan tentang persahabatan dan setia kawanan yang erat, juga mencakup pentingnya pendidikan begitu dalam, serta kisahnya yang sangat mengharukan. Baik, dalam novel ini saya dapat mengambil banyak pelajaran hidup yang sangat penting. Salah satunya kita harus bisa benar-benar menghargai hidup, menghargai semua pemberian Tuhan, tidak pantang menyerah, dan tidak ada hal yang tidak mungkin jika kita mau dan kita terus berusaha. Dan satu lagi hal penting yang saya dapat dari cerita ini yaitu bahwa pintar tidak menjamin kita akan sukses untuk kedepannya. Contohnya pada tokoh dalam cerita ini. Lintang merupakan anak yang pintar, tetapi pada akhir cerita ia menjadi supir truk. Baik, dan untuk yang terakhir dalam cerita ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengaturnya, yaitu Tuhan. Semua hal yang kita kerjakan tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Baik, sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But it's obvious I wanted to